Setelah mengakhiri peristiwa The Gotham War, kali ini petualangan Batman akan menghadapi Joker, di mana juga ternyata Joker selama ini mengetahui kondisi Batman yang dipengaruhi oleh kesadarannya yang lain, tentu saja adalah The Batman of Zur-En-Arf. The Batman of Zur-En-Arf ini juga menggunakan robot AI Failsafe yang dikontrolnya untuk melawan Batman, di mana pertempuran mereka membuat Batman kewalahan dan kalah melawan Failsafe. Bagaimana kisah ini sebenarnya? Cari tahu selengkapnya pada art cerita Batman Mind Bomb sebanyak 3 edisi yang dimulai dari edisi ke-139 sampai edisi 141. Semoga kalian menikmati cerita ini. Yeah. Saat cerita ini dimulai, Batman berhadapan langsung dengan Joker yang mengenakan pakaian jas berwarna putih. Nah, dengan momen yang seperti inilah, Joker sangat merindukan pertemuan mereka yang sudah lama tidak mereka lakukan. Dengan noda darah yang ada di wajahnya, Joker menjilatinya. Di saat itu, Batman Zur-En-Arf yang mengambil alih suara Batman yang asli bahwa dia yang akan membantainya. Mengetahui itu bukanlah Batman yang aslinya, Joker terpaksa melarikan diri karena sosok Batman yang pendendam ini sudah sangat terlihat marah. Batman Zur-En-Arf berteriak kepada Joker yang melarikan diri. Di saat itulah Joker malah mengejek Batman terus-menerus. Sementara itu, Bruce Wayne yang berada di dalam pikirannya sendiri berhadapan dengan sekumpulan doppelganger Zur-En-Arf yang berasal dari beberapa multiverse, dan terungkap bahwasanya di saat Batman melompat ke berbagai multiverse selama peristiwa The Batman of Gotham, kepribadian dari masing-masing Zur-En-Arf yang ada di setiap versi Batman yang lainnya yang ditemuinya ternyata telah diundang untuk ikut bergabung dengan Batman Zur-En-Arf. Nah, dengan cara inilah, karena dengan bersama-sama semua Zurs membangun pasukan mereka sendiri, karena itu adalah cara yang tepat untuk mempertahankan kota Gotham dari berbagai kejahatan. Sementara di luar pikirannya, Batman masih mengejar Joker melalui sejumlah jebakan dan berakhir keluar di jalanan kota Gotham setelah melompat dari sebuah dinding yang berkaca. Tanpa diketahuinya, Lucy Casson yang berada di luar pemilik rumah boneka Play Is Toys melihat pertempuran Batman melawan Joker. Bruce yang dipengaruhi oleh sosok dirinya yang lain, Batman Zur-En-Arf, sangat membabi buta memberikan pukulan yang keras kepada Joker. Dia ingin mengakhiri riwayatnya Joker untuk selamanya. Sedangkan di dalam pikiran Bruce bertanya kepada Zur-En-Arf, apa nih sebenarnya akhir dari tujuan misinya? Batman Zur-En-Arf menjawab, tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi Bruce Wayne. Hal inilah yang membuat Bruce menjadi berontak dan dia pun mau tidak mau harus melawan sisi dirinya sendiri. Yang akhirnya Bruce dan sisi jahatnya yang berasal dari berbagai multiverse bertarung habis-habisan. Sementara itu, The Grey Shadow alias si Lucy Casson, mantan mentornya si Batman, menyaksikan Batman yang tak terkendali ini menghajar Joker, mengancam akan mematahkan leher pangeran badut kejahatan. Namun sayangnya Joker ada kesempatan untuk melarikan diri. Dia menempelkan telapak tangannya ke wajah Batman dengan aliran listrik. Sambil tertawa, Joker pun berhasil melarikan diri. Sementara itu di dalam dirinya sendiri, Bruce masih berjuang melawan sisi-sisi lainnya yang menyerangnya, yang dimana akhirnya dia pun menyadari bahwa semua versi Zur-En-Arf sebenarnya ini tidaklah nyata. Mereka hanyalah ilusi semata. Di saat Batman Zur-En-Arf yang menguasai fisiknya Batman, dia mengejar Joker yang berhasil melarikan diri. Di saat itulah di mana Lucy Casson datang menghampirinya. Sementara Bruce yang berada di dalam dirinya sedang dikeroyok oleh versi Zurs. Lucy memohon kepada Bruce apa sebenarnya yang terjadi kepadanya. Namun sayangnya Batman Zur-En-Arf mengacuhkannya, yang dimana tujuan Batman Zur-En-Arf adalah berfokus untuk menyerang Joker.
Di dalam jiwanya Bruce ingin melawan pengaruh Zorenov, namun akhirnya Batman pun jatuh ke kepelukannya Lucy. Batman menjelaskan bahwa dia terjebak ke dalam pikirannya sendiri dan Lucy meyakinkannya bahwa Bruce yang dia kenal akan selalu menemukan jalannya. Ini adalah upaya untuk menciptakan momen yang lembut dan seninya yang ditangani dengan baik, dengan Lucy yang berlinang air mata menatap Bruce yang lemah. Dengan pusaran peristiwa dari plot Joker hingga perkelahian batinnya si Bruce Wayne, kelembutan itu hilang dalam perkelahian itu. Lucy mengangkat Bruce kembali berdiri dan Batman Zorenov kembali memegang kendali berupaya untuk mengejar Joker. Di dalam benaknya sendiri, Bruce tampaknya hampir kalah, tetapi setelah mendengar ceramah penyemangat Lucy, dia menciptakan labirin agar versi Zurge yang mengejarnya akan kebingungan. Nah, di luar jiwanya, Batman masih mengejar Joker. Dia melemparkan batarangnya dan mengenai kaki si pelawak Joker sehingga membuatnya tersungkur, dan di saat itulah Batman pun menghabisi Joker. Dia langsung mengangkat Joker dan menghantamkan punggung Joker ke kakinya, mirip seperti yang dialami Batman sendiri ketika Ben melakukan seperti itu kepadanya. Sementara Bruce menyerang berbagai versi Zorenov di dalam labirin pikirannya yang dibuatnya. Nah, di dalam pikirannya itu Batman mengalahkan rekan-rekan Zorenov multiversalnya dengan memanfaatkan kelemahan dari masing-masing mereka, termasuk menggunakan anti-jet untuk melawan rekan bumi 66-nya, bergerak cukup cepat untuk menabrak rekan bumi 789-nya dari belakang karena topengnya itu tidak memungkinkannya untuk menoleh ke belakang, menggunakan Alkitab untuk mengalahkan versi vampirnya yang ada di bumi 43, menggunakan sifatnya yang lebih tenang untuk mengalahkan lawannya dalam pertarungan jarak dekat Dark Knight Returns yang dikenal sebagai sosok Batman yang lebih tua. Mereka sangat terampil dalam berkelahi sambil berbagi pukulan, namun pada akhirnya Batman Zurge versi Dark Knight Returns dan semua versi Zurge yang lainnya dapat dikalahkan Batman sendiri. Beberapa saat kemudian, di tempat persembunyiannya, Bruce yang berhasil mengalahkan lawan-lawannya sekarang terbangun di ranjang medis. Dia berpikir dia telah menang, tetapi ternyata Zorenov menemukan inang baru, sesuatu yang disebut Project Terminus, yang sangat mirip dengan robot AI FileSafe. Ya, inilah bentuknya. Cerita kedua masih menampilkan Vandal Savage, di mana dia terus bergerak untuk menjadikan kota Gotham di bawah kekuasaannya. Setelah dia membunuh seorang pelayan, dia mendapatkan undangan dari orang-orang kaya yang ada di kota Gotham. Nah, di malam harinya dia menghadiri pertemuan orang-orang kaya itu. Dia disambut oleh Leonid Cool dan beberapa orang-orang kaya lainnya melakukan pembicaraan dengannya. Mereka penasaran siapa orang yang telah membeli Wayne Manor miliknya Bruce Wayne. Mereka juga membahas tentang pencurian yang terjadi di akhir-akhir ini sudah menurun, dan itu tentu saja ada hubungannya dengan Selina Kyle. Leonid Cool menampilkan seorang pencuri yang baru saja ditangkapnya. Vandal Savage kemudian mencekik pencuri itu dan mati di saat itu juga. Meskipun orang-orang kaya yang lainnya mencoba untuk melarangnya, Vandal Savage malah mengabaikannya. Menurutnya, dia tetap melakukannya dengan caranya sendiri. Orang-orang kaya yang melihat kekuatan Vandal Savage menjadi kagum dan membuat mereka menjadi terkesan, sehingga mereka beranggapan tidak salah memilih Vandal Savage sebagai pemimpin mereka. Setelah mereka membubarkan diri, Leonid Cool membawa Vandal Savage ke dapur, dan setelah mengusir beberapa pekerja karyawan dapur itu, mereka pun berbicara untuk misi yang akan mereka rencanakan. Inti dari pembicaraan mereka adalah ingin menguasai pemerintahan dan kepolisian di kota Gotham. Namun sepertinya Vandal Savage tertarik dengan penawaran itu. Cerita ini dibuka di tengah malam di kota Gotham. Seorang petugas polisi mendokumentasikan serangan yang baru saja terjadi di dekat sebuah gang jalanan. Korban penyerangan itu adalah seorang wanita. Dialah yang menjadi saksi satu-satunya dalam peristiwa tersebut. Dari keterangannya, dia mengungkapkan ada seorang pria yang mengikutinya semenjak pulang dari Ashburn Lounge dan langsung menyerangnya. Ketika petugas menyusun kronologi peristiwa dari wanita itu, dapat ditemukan bahwasanya ada seorang penghuni apartemen terdekat yang mendengar teriakan wanita
itu pada pukul 12.20 malam. Namun si korban tersebut menjelaskan dia berteriak karena dia melihat Batman. Dan cerita pertama Batman main bom pun dimulai. Di tempat lain, seorang pria bernama Lenny memasuki apartemennya. Pria itu tampak lebih tua, berkumis dan gaya potongan rambut yang cepak. Seorang wanita tua bernama Mrs. Milligan lewat di sampingnya, memeriksa Lenny untuk memastikan dia tidak mengonsumsi narkoba, sesuatu hal yang sangat ditakutinya. Lenny pun menanggapi wanita tua itu bahwasanya dia tidak seperti itu. Yang kemudian Lenny pun memasuki apartemennya dan mencabut kumis palsunya. Dia pun menyalakan radio petugas keamanan kepolisian dan terungkap ternyata Lenny itu adalah Bruce Wayne. Dia sudah berminggu-minggu menginap di apartemen itu sejak dia memisahkan diri dari Bat Family di akhir cerita Batman Catwoman The Gotham War. Sejak saat itulah dia menggunakan identitas rahasianya menepis sosok Bruce Wayne yang ada di dalam dirinya, sehingga dengan sepenuhnya dia dapat berfokus pada pemberantasan kejahatan sebagai Batman. Nah, saat Lenny alias Bruce Wayne mengerjakan sesuatu yang sedang dikotak-katiknya, dia berbicara dengan sosok lain yang ada di dalam dirinya, yaitu tentu saja Batman Zurenarf. Tiba-tiba ada sebuah laporan polisi yang mengungkapkan sebuah kode 720 yang dapat diketahui Batman bahwasanya kode itu berarti adalah sosok nama Joker. Si Bruce pun menghentikan apa yang sedang dilakukannya itu, lalu mengumumkan bahwa dia akan menghentikan Joker untuk ketiga kalinya. Sebuah catatan yang ada di dalam narasi ini memberitahu kita bahwasanya di edisi ini terkait dengan Justice League edisi ke-50 yang diterbitkan pada bulan Mei tahun 2016. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh mini seri 3 edisi Batman Three Jokers yang ditulis oleh Jeff Jones dan Jason Fabok. Teman-teman bisa melihat cerita Batman Three Jokers di channel ini, cek aja. Bruce pun kemudian mengenakan suitnya dan melacak keberadaan Joker. Di tempat lain ada sebuah peristiwa pembunuhan. Di sana sudah ada beberapa polisi yang ada di TKP terlihat penakut dan sangat konyol sambil berdiri di depan seorang pria dengan bayi yang digantung di dinding dengan keadaan meninggal. Sebuah tulisan huruf kapital N berwarna merah dicat di dinding dan ada kelelawar yang ditancapkan dengan paku di belakang pria yang meninggal itu. Yang kemudian Batman pun masuk melalui jendela. Dia pun meneliti pembunuhan tersebut. Batman menyadari bahwa korban adalah pewaris Play Is Toys. Dia menyimpulkan bahwa kelelawar dan simbol mewakili peta global yang menyoroti area yang pernah dikunjungi Batman. Jika ini adalah ulah Joker, maka inilah kesempatannya untuk mencari Joker. Setelah berpikir cepat, dia pun menyadari bahwa salah satu simbol menandai kota Paris, tempat Batman pernah berlatih dengan The Grey Shadows alias si Lucy Jason yang dilacak ke Amerika 2 minggu lalu. Saat Batman merenungkan apa yang mungkin diketahui atau tidak diketahui Joker, dia menarik bayi itu dari tubuh korban. Ternyata itu adalah sebuah boneka dengan tulisan Grandma yang dituliskan dengan warna hijau di kelopak matanya. Beberapa saat kemudian Batman menuju ke rumah besar milik kepala perusahaan mainan boneka Play Is. Namun sesampainya di sana, Batman malah diserang oleh boneka-boneka. Serangan boneka-boneka itu sangat mudah ditepis oleh Batman. Namun ada salah satu boneka manusia yang bernama Floyd Shannon. Dia merupakan mantan anak buahnya pencuri si Catwoman. Batman pun berhasil melumpuhkannya. Namun di saat Floyd ingin melarikan diri untuk mendekati Joker, ternyata mantan pencurinya si Selina itu malah mati di pelukan Batman. Yang kemudian Batman melihat beberapa lukisan di dinding yang merupakan gambar-gambar mentornya, yaitu Daniel Kaluuya, Master Krigi, dan Avery Oblonsky seperti yang terlihat di Batman The Knight. Batman pun kemudian dituntun Joker untuk menemukannya di berbagai ruangan. Dia pun mulai memasuki ke tangga atas dan dia pun memasuki sebuah kamar dengan televisi yang menampilkan Lucy Jason disiksa oleh Joker. Namun video rekaman itu hanya mengarahkannya untuk menemui Joker. Dia kemudian melihat ke dinding atas, suara Joker semakin dekat. Batman pun menerobos ke lantai atas dan akhirnya sampailah Batman di sebuah ruangan. Di tempat itu dia melihat Joker yang sedang duduk di singgasananya
dirinya dengan mengenakan pakaian berwarna putih yang merupakan referensi dari The Dark Knight Returns. Ternyata Joker telah melakukan sesuatu rencana kepada Batman dan dia mendapati dirinya kehilangan kendali saat Batman Zur-En-Arrh mengambil alih dirinya. Ya, sebenarnya inilah yang diinginkan Joker untuk melawan bentuk Batman yang paling pendendam. Berbagai versi Batman Zur-En-Arrh telah bersiap untuk menghajar Joker, meskipun Batman sendiri melarang sisi dirinya yang lain itu untuk tidak melakukannya. Ya, setelah peristiwa The Gotham War terungkap nih, akhirnya Vandal Savage masih hidup dan dalam keadaan sehat walafiat. Dia menemukan bahwa pecahan meteor memberinya kekuatan yang dia butuhkan pada saat berada di Gotham saja. Tetapi jika dia pergi dari kota Gotham, maka kekuatannya itu akan menjadi lemah. Oleh karena itu, dia tidak dapat pergi meninggalkan kota itu. Dalam hal yang lain, artinya adalah Vandal Savage tidak akan bisa meninggalkan kota Gotham. Jika dia meninggalkan kota itu, maka kekuatannya akan menghilang. Setelah dia menghajar beberapa penjahat rendahan yang mencoba untuk merampok seorang warga, di mana Vandal Savage menyerang dengan sangat-sangat brutal, yang kemudian dia pun kembali ke Wayne Manor untuk bersih-bersih ke kamar mandi, yang kemudian dia pun berdandan seperti seorang raja yang akan menaklukkan kota Gotham. Cerita ini dimulai di masa lalu. Di saat itu, Batman yang berada di bawah kendali Zur-En-Arrh sedang memprogram dan memodifikasi robot Failsafe, ya, sosok robot AI yang jahat yang pernah ditampilkan pada serial Batman volume ketiga edisi ke-125. Failsafe mendeteksi masalah keamanan di mana program baru dapat di-downloadnya. Tetapi seperti yang disampaikan Zur, bahwasanya itu bukanlah kesalahan. Jika Failsafe tidak diperlukan untuk tujuan utamanya, maka Failsafe dapat berfungsi dengan cara yang lain. Nah, saat ini seperti yang terlihat di edisi sebelumnya, Batman berada di tempat rahasianya yang ada di edisi ke-140. Setelah terbangun dari pingsannya, itu waktu dia setelah bertempur dengan semua versi alam sadar pikirannya Zur-En-Arrh, Bruce Wayne masih berdiri di hadapan robot Failsafe yang sepertinya telah di-upgrade dan di mana Failsafe telah dipengaruhi oleh Zur-En-Arrh. Melihat robot itu telah kembali lagi ke hadapannya, Batman langsung menyimpulkan dengan cepat bahwasanya ketika dia terakhir kalinya dia mengetikkan Failsafe seperti yang terjadi pada edisi ke-130, sebuah celah memang sengaja telah digunakannya dan ternyata itu semua adalah perbuatannya Zur-En-Arrh. Failsafe kali ini lebih cocoknya disebut Fail Zur karena penggabungan dari keduanya, yaitu robot Failsafe dan Zur-En-Arrh. Berdiri di hadapan Batman, Fail Zur menawarkan pilihan kepadanya untuk menjalani sisa hidupnya untuk melawannya dalam keadaan hancur dan babak belur, atau pensiun dari aktivitasnya sebagai Batman dan menjalani sisa-sisa kehidupannya itu dengan baik dan bercahaya, bahkan berkesempatan untuk menikah. Itu merupakan tawaran yang aneh, mengingat beberapa edisi terakhir adalah tentang Zur-En-Arrh yang merebut kembali dan mencoba mengalahkan Bruce Wayne dari Batman. Tentu saja Batman menolak tawaran itu. Dia menegaskan Fail Zur bukanlah sosok Batman, namun Bruce lah yang sebenarnya Batman. Dia langsung menyerang robot AI itu dengan menggunakan tangan logamnya untuk menghancurkan salah satu sensor Failsafe sehingga Batman berkesempatan untuk melarikan diri. Bruce menemukan dirinya melompat keluar dari jendela kabin di tengah hutan. Nah, di luar kabin itu halaman dan sekitarnya ditutupi oleh salju. Di sana ada sebuah kendaraan dan dengan mobil itulah dia mengendarai kendaraan itu untuk dapat melarikan diri dari serangan Fail Zur. Namun tetap saja Fail Zur mengejarnya. Sementara itu Nightwing memasuki Clock Tower di mana dia menemukan The Grey Shadow dan Barbara Gordon yang menunggu kehadirannya. Barbara penasaran nih dengan wanita tua itu karena wanita itu hanya ingin bertemu dengan Nightwing. Nah, dengan kedatangannya si Nightwing, dia pun menjelaskan wanita itu bernama Lucy Casson, mentornya Batman. Yang kemudian Lucy pun meringkas dua edisi terakhir dari arc cerita Mind Boom kepada Nightwing. Setelah menceritakan mengenai Bruce kepada mereka, Lucy kemudian meninggalkan Barbara dan Dick Grayson untuk menyelamatkan Bruce Wayne. Cerita ini pun kemudian
kemudian beralih ke inti masalah dari edisi ini. Masih dalam pengejarannya, Failzur berlari kencang ke arah belakang kendaraan Batman yang memacu kecepatannya di jalan, yang mencoba mengalahkan Failsafe yang dipengaruhi Zur-En-Arrh. Akhirnya Failsafe berhasil meraih kendaraan Batman dan Batman pun berkesempatan untuk keluar dari kendaraan itu dan kembali ke tempat kabin yang tadi. Sementara kendaraan yang menjebak Failzur terjatuh keluar tebing dan meledak. Sesampainya di kabin, Bruce Wayne meluangkan waktu untuk memeriksa semua perkakas dan perlengkapan Zur-En-Arrh dan menyusun senjata untuk pertempuran terakhirnya melawan Failzur. Sementara itu, ledakan mobil dengan api yang membara, muncul robot Failsafe yang berjalan keluar dan segera menemui Batman. Akhirnya Failsafe yang dipengaruhi oleh Zur-En-Arrh ini berhadapan dengan Batman yang sempat menghancurkan kabin tempat rahasianya Zur-En-Arrh, yang membuat Failzur pun semakin bersemangat untuk membantai Batman. Yang kemudian Failzur dan Batman pun bertarung dengan sangat sengit di atas salju. Pertarungan mereka sangat didominasi oleh Failzur karena Batman adalah daging, ya tentu dapat dikalahkan Failzur yang terbuat dari mesin yang canggih. Pada akhirnya sebanyak 3 halaman yang disajikan menampilkan pertempuran mereka. Batman terpaksa harus kalah melayani perkelahiannya dengan Failzur meskipun ada banyak serangan yang didapatkan Failzur dari Batman. Batman pun akhirnya pingsan. Dan beberapa saat kemudian, Bruce terbangun kembali dan menemukan dirinya berada di dalam sel tahanan penjara. Penjara itu ternyata ada seorang yang sangat familiar di matanya. Ternyata orang itu adalah Joker. Setelah keduanya bertukar sapa, Bruce menunjukkan bahwa Joker ternyata mengetahui segalanya tentang dirinya, termasuk kepribadiannya Zur-En-Arrh yang menyarang di dalam pikirannya. Dia kemudian bertanya bagaimana sosok Joker bisa mengetahuinya dan terlibat dengannya selama ini. Joker pun dengan senyuman menakutkannya menjawab bahwa semua itu hanya dilakukan Failsafe saja. Tidak jelas apa yang disampaikan Joker itu, namun semua akan dijawab pada arc cerita selanjutnya, The Joker Year One. Epilog cerita pada alur cerita Batman Mind Bomb menampilkan Zur-En-Arrh yang berada di dalam tubuh Batman. Dia meletakkan baju besi Failsafe naik ke tempat tidurnya yang kemudian mengencangkan topengnya lalu menekan sebuah gagang yang bertombol. Cerita kedua menampilkan Zur-En-Arrh membawa semua kepribadian Zur-En-Arrh dari berbagai multiverse lainnya ke robot Failsafe. Beberapa dari mereka bertarung untuk mendominasi dan cerita berakhir dengan Zur yang utama yang memberitahu mereka semua bahwa meskipun mereka tidak dapat mengendalikan Failsafe, pada akhirnya mereka akan dibawa kembali ke multiverse mereka sendiri untuk menggantikan Batman mereka masing-masing. Ini jelas merupakan cerita kedua yang penuh warna, dengan setiap panel menampilkan warna Zur-En-Arrh tanpa latar belakang. Hanya saja Batman Dark Knight's Return yang sempat protes dengan keinginan Zur-En-Arrh akhirnya dapat dilumpuhkan Zur-En-Arrh sehingga membuat Zurs yang lainnya terpaksa harus mengikuti arahan dari Zur-En-Arrh. Di akhir halaman, sementara tubuh Batman masih berada dalam pengaruh Zur-En-Arrh yang sedang tertidur, robot Failsafe menjadi aktif dan kesadaran Zur ternyata telah masuk ke dalam robot itu. Nah, itulah dia alur cerita Batman Mind Bomb. Yang selanjutnya, alur cerita Batman kali ini adalah The Joker Year One. Nantikan ceritanya ya. Dan seperti biasa, mari dukung channel ini agar DC Indonesia semakin bersemangat untuk membuat cerita komik Batman. Sukses untuk kita semua. Yeah.